Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuzian Nabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mensosialisasikan tahapan pembentukan peraturan daerah guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah, yaitu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur penggunaan hak-hak lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk legislasi. Kedua undang-undang tersebut menjadi sumber utama rujukan yang sangat detail, mengatur tentang aspek prosedural, yaitu tahapan mekanisme fungsi legislasi maupun teknis penyusunan atau drafting dari ketentuan perundang-undangan. Menurut undang-undang tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup yang pertama, perencanaan, kedua, penyusunan, ketiga, pembahasan, keempat, pengesahan atau penetapan, dan yang kelima adalah pengundangan. Yang pertama, pada tahap perencanaan ini ada perbedaan istilah, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah program legislasi daerah atau Prolegda. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lebih memilih menggunakan istilah Propemperda atau Program Pembentukan Perda dan Bapemperda atau Badan Pembentukan Perda. Tetapi tahapan kegiatannya tetap sama, baik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Sehingga di sini saya hanya akan menyebutkan salah satunya saja, yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Perencanaan perda itu meliputi yang pertama penyusunan prolegda, yang kedua perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka, dan yang ketiga perencanaan penyusunan rancangan perda di luar prolegda. Penyusunan Propemperda dilakukan oleh pemerintah daerah atau eksekutif dan DPRD berdasarkan atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat daerah. Perencanaan penyusunan Propemperda dari pemerintah daerah atau eksekutif melalui gubernur atau bupati atau wali kota dengan menugaskan pimpinan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Propemperda yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Hasil penyusunan Propemperda kemudian disampaikan gubernur atau bupati atau wali kota kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Sedangkan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD. Yang kedua, tahap penyusunan. Tahap penyusunan perda didasarkan pada Propemperda. Artinya, perda yang disusun atau dibentuk adalah perda yang telah ditetapkan di dalam Propemperda. Penyusunan perda dalam bentuk rancangan perda atau raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah, yakni gubernur atau bupati atau wali kota. Raperda yang berasal dari kepala daerah disusun oleh SKPD terkait berdasarkan Propemperda. Raperda yang disusun disertai naskah akademik yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian sesuai dengan standar-standar ilmiah dan penyelarasan, yang terdiri atas yang pertama, latar belakang dan tujuan penyusunan, yang kedua, sasaran yang akan diwujudkan, yang ketiga, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur, dan yang keempat, jangkauan dan arah pengaturan. Raperda disertai naskah akademik yang disusun oleh pemerintah daerah akan disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD untuk dibahas. Raperda disertai naskah akademik yang disampaikan kepala daerah kepada pimpinan DPRD adalah naskah rancangan yang telah melalui proses sesuai prosedur di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
Raperda dari DPRD juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Raperda yang disiapkan oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD dan oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda. Raperda dan naskah akademik yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada kepala daerah untuk dibahas. Tahap yang ketiga yaitu pembahasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur bahwa bila dalam satu masa sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda yang materinya sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan raperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pembahasan raperda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah, yang dilakukan dalam 2 tingkat atau 2 tahap pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat pertama meliputi penjelasan dari kepala daerah atau DPRD yang merupakan pengusul atau perancang raperda. Sebagai pengusul raperda, kepala daerah menjelaskan raperda tersebut di dalam rapat paripurna. Kemudian, fraksi-fraksi di DPRD memberikan pemandangan umum terhadap raperda dari kepala daerah tersebut. Barulah kepala daerah memberi tanggapan atau jawaban atas pemandangan dari fraksi. Bila raperda berasal dari DPRD, maka pihak pengusul menjelaskan raperda yang diusulkan dalam rapat paripurna. Kemudian, kepala daerah memberi tanggapan terhadap raperda, dan pihak pengusul dari DPRD memberi tanggapan balik atau jawaban tanggapan atau pendapat kepala daerah. Setelah itu, barulah dilanjutkan pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala daerah. Tahapan yang keempat yaitu pengesahan atau penetapan, yakni di mana raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda dalam waktu paling lambat 7 hari. Kepala daerah menetapkan raperda menjadi perda dengan menandatanganinya paling lambat 30 hari. Jika kepala daerah tidak menandatanganinya, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan. Yang kelima, yang merupakan tahap terakhir yaitu tahap pengundangan, yang dimaksudkan agar setiap orang mengetahuinya maka perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan di dalamnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.